Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan terlebih kami dapat mengalami firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema mengikuti standar Tuhan. Kehidupan kita sebagai umat Tuhan tentulah harus memiliki standar ataupun ukuran atau patokan dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Yeremia sebagai penulis kitab ini dikenal sebagai nabi peratap. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan tegas kepada umat Tuhan. Tujuannya agar mereka mau berubah. Telinga, mata, dan hati mereka terbuka untuk melihat hal yang terutama di dalam hidup ini. Dalam bagian ini Yeremia menyampaikan dua aspek, yaitu ada standar manusia dan ada standar Tuhan. Pertama, standar manusia dengan kebutuhan yang berbeda. Kita bisa lihat dalam ayat 23. Disebutkan di sana yang pertama berkaitan dengan kebijaksanaan. Bijaksana berarti bisa menggunakan waktu dengan baik. Bijaksana berarti dapat memilih dengan benar. Semua orang merindukan menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan bisa berarti tenaga ataupun potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang atau oleh seseorang. Ini juga adalah kebutuhan manusia. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan merupakan berkat yang Tuhan berikan. Namun kekayaan jangan dijadikan menjadi tujuan. Maka setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan harus hati-hati. Ada kisah di dalam Yohanes pasal 12 yang mencatat ada dua tokoh, yaitu Maria dan Yudas. Mereka sama-sama di lingkungan rohani, tetapi filosofinya berbeda. Maria berpikir ataupun berkata, apa yang terbaik yang dapat kuberikan bagi Tuhan? Tetapi Yudas, seorang murid Yesus, memiliki filosofi yang berbeda, yakni apa yang terbaik yang bisa kudapatkan. Yudas dicatat sebagai seorang pencuri yang sering mengambil uang kas. Dia menghalalkan berbagai cara untuk dapat memuaskan keinginannya. Saudara, kekayaan ataupun materi merupakan kebutuhan setiap orang. Betul bahwa kita butuh uang, tetapi uang bukanlah tujuan. Seringkali bahwa manusia menjadikan standar kehidupannya, yaitu dia memiliki kebijaksanaan atau pengetahuan, kekuatan ataupun jabatan, bahkan kekayaan ataupun materi. Tapi firman Tuhan ini berkata, janganlah bermegah karena ketiga hal itu. Maka kita lihat yang kedua, standar Tuhan, bahwa kita bisa bermegah untuk hal yang patut dimegahkan. Ayat 24 di sana dikatakan, apa yang merupakan standar Tuhan? Bahwa seseorang memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Itulah yang terutama. Seseorang bermegah karena dia sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan secara kognitif, ya, secara pengetahuan itu penting. Tetapi lebih daripada itu, bahwa seseorang memiliki pengenalan secara relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Inilah sebenarnya yang terutama.
Inilah yang harus kita capai. Dan yang kedua, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang disebut dalam istilah Ibrani ken, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan. Bahwa selain itu Tuhan juga memberikan kasih setia yang disebut dengan istilah chesed. Jadi sebagai contoh, orang Israel sudah dipilih. Ada kasih karunia yang Tuhan sediakan. Saudara dan saya juga, kita yakin kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Amin ya. Tetapi selain itu dikatakan dia juga menunjukkan kasih setianya. Dan yang termasuk di dalamnya bicara tentang bijaksana, kekuatan, dan kekayaan. Jadi dalam hidup ini kita harus memiliki standar dengan kita bersandar kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu. Kita diminta untuk berfokus kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang adil, dan di dalam keadilannya tentu ada penghukuman, tapi juga ada kasihnya. Yang salah dihukum, tapi yang benar diselamatkan. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Jika kita diberkati tidak menjadi berkat, berarti kita hidup dalam ketidakadilan. Dia adalah kebenaran. Dan setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, maka sesungguhnya kita akan memiliki satu kedamaian, ada damai sejahtera. Maka mari kita hidup berdasarkan standar Tuhan, bahwa Dia memiliki kasih setia, kebenaran dan keadilan. Disebutkan dalam ayat 24, itulah yang disukai oleh Tuhan. Maka mari kita bermegah, artinya kita berbangga. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Mari kita melakukannya dalam segala ketaatan. Ketaatan yang Tuhan mau adalah ketaatan yang sungguh-sungguh, ketaatan yang total. Karena separuh ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami dalam hidup kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki standar hidup yang mengikuti Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dalam segala ketaatan, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati untuk kami tetap bisa mengikuti firman-Mu di dalam ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.